pembukaan radang selaput otak. Musik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Musik Indonesia, hubungi kami di 0362 246644 atau WA di 0811 399 9790 hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Indonesia has a lot of very beautiful dance culture, one of which is the Kecak dance.
The Kecak Dance is a Balinese art dramatic performance which mainly tells about the Ramayana and is played mainly by men. This dance is performed by many 10 or more male dancers who sit in a circle and with a certain rhythm shout chak and raise both arms, depicting the Ramayana story when a line of monkeys help Rama against Rahwana. However, Kecak comes from the ritual Sanghyang, which is a dance tradition in which the dancer will be in an unconscious state, communicate with God or the spirits of the ancestor and then convey their hopes to the community. The dancer who sit in a circle wear a checkered clothes like a chessboard around their waist. Apart from the dancers, there are also other dancers who play Ramayana characters such as Rama, Sinta, Rahwana, Hanuman and Sugriwa. The Kecak dance song is taken from the Sanghyang dance ritual. Additionally, do not use musical instruments. Only use kincringan that is worn on the feet of dancers who play Ramayana characters. Kecak dance was born in 1930s. It is said that Balinese dancer Wayan Limbak collaborated with German painter Walter Spies to create a Kecak dance based on Sanghyang tradition and parts of the Ramayana story. They took their creation on an international tour that helped make the Kecak dance as well known as it is today. Perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id serta RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Bali Kenken akhir pekan pendengar. Kita akan sharing seputar topik kondusivitas wilayah Celukan Bawang selama World Water Forum 2024 bersama Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, Bapak Ibda Igede Partame. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabar Bapak? Baik. Wah, luar biasa. Aktivitas akhir pekan bagaimana? Sementara masih saya pasti ikut dalam pengamanan WWF ke-10 di Pelabuhan Celukan Bawang khususnya. Oke. Ya, yang pastinya semoga tetap berjalan dengan lancar ya Pak Kanit ya. Karena pendengar memang keberhasilan Polri begitu ya dalam menjaga KTT World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali ini menjadi sorotan. Karena kehadiran sejumlah kepala negara dan juga delegasi gitu, acara internasional tersebut juga harus berjalan dengan lancar dan juga sukses ya Pak Kanit ya. Oke, mungkin sebelum ke topik Pak Kanit bisa disampaikan sementara situasi terkini di kawasan Pelabuhan Laut Celukan Bawang. Ya, untuk situasi Pelabuhan Celukan Bawang mungkin pemirsa di rumah mungkin tidak semua tahu di mana sebenarnya Polsek Celukan Bawang itu. Sebenarnya Polsek Celukan Bawang itu berada di Kecamatan Kerokak, ya, masuk di dalam Kecamatan Kerokak di
kita di Polsek Celukan Bawang itu membawahi 4 desa, Desa Pengkulon, Desa Celukan Bawang, Tukat Sumage, dan Desa Tingga-Tingga. Ya, kita di Polsek Celukan Bawang, personil kita di sana berjumlah sekitar 28 personil. 28 personil. Nah, penduduk di sana di 4 desa tersebut sebanyak 19.422 jiwa. Lumayan padat ya Pak Kanit ya. Nah, situasi di sana sampai saat ini kondusif. Kriminal yang terjadi kebanyakan pencurian, kemudian penganiayaan, itu saja yang paling dominan di sana. Itu biasanya penganiayaan disebabkan oleh minuman keras, karena masih banyak minuman keras yang beredar di sana. Tapi kami berusaha untuk menertibkan minuman keras tersebut. Ya. Itu penganiayaan sering terjadi di desa mana? Berdasarkan data kami, penganiayaan tersebut terjadi di Desa Tukat Sumage. Tukat Sumage. Ya. Di seputaran Celukan Bawang dan di Desa Tingga-Tingga. Berarti itu penyebabnya karena miras ya Pak Kanit ya? Kebanyakan karena miras. Itu mungkin sebuah PR juga bagi Polsek Celukan Bawang, apakah mengintensifkan kembali patroli begitu Pak Kanit? Ya. Kami kegiatan rutin kami di Polsek Celukan Bawang itu selain patroli, kami juga melakukan penggalangan kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat untuk bekerja sama menertibkan masalah miras, dan juga yang menjadi atensi Bapak Kapolres Buleleng saat ini, kita menertibkan masalah narkoba. Ya, narkoba ini kami terjun langsung, bukan hanya satuan narkoba di Polres Buleleng, kami juga di unit kriminal di Polsek Celukan Bawang turun juga untuk menyelesaikan masalah narkoba ini. Tapi sudah ada kasus narkoba Bapak di 4 desa tersebut? Di beberapa desa yang kami temukan, masalah peredaran, pengedarnya kurang, tapi pemakainya ada. Kami sudah serahkan ke pihak BNN, ada kemudian untuk direhab. Gitu. Di sana banyak yang menjadi korban saja, pemakai. Ya. Berarti hampir keseluruhan di 4 desa itu pemakai narkoba Pak ya? Bagaimana kasusnya sampai saat ini Bapak? Kasus narkoba? Atau beberapa kasus tindakan-tindakan kriminalitas lainnya? Kalau masalah narkoba, kasusnya ditangani langsung oleh Satuan Satres Narkoba Polres Buleleng. Jadi kalau mendapat laporan dari Polsek gitu ya? Tidak pidana umum kami yang menangani. Sementara kasus yang kami selesaikan masalah penggelapan, penggelapan sudah kami serahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, ya. Kemudian tinggal menunggu hasil sidangnya, mungkin sudah putusan. Selain itu kami sekarang menangani kasus pencurian emas, pencurian perhiasan emas dan penganiayaan. Gitu. Itu masih dalam penyelidikan begitu ya? Penyidikan ya. Ya. Untuk beberapa kasus yang mungkin ada kaitannya dengan sidak begitu Pak Kanit, sidak untuk penduduk pendatang, mungkin bagaimana di sana secara intensif, apakah dilaksanakan, karena mengingat pelabuhan Laut Celukan Bawang ini istilahnya wilayah pesisir ya, wilayah pesisir yang ada di pantai Bali Utara begitu. Bagaimana Bapak, atau mungkin bongkar muat barang di sana seperti apa begitu, pengawasannya seperti apa, ini khususnya di pelabuhan Bapak? Terkait WWF atau bukan? Ya, ini paling tidak dampaknya juga ke WWF begitu ya. Kita lihat pelabuhan Celukan Bawang itu sebenarnya sih dominan merupakan pelabuhan barang sebenarnya. Yang di sana itu turun, yang masuk di pelabuhan Celukan Bawang itu kebanyakan semen, kemudian pupuk, dan kadang-kadang ada kapal perintis ya, kapal penumpang, kebanyak penumpangnya yang terbanyak sekitar 200-an biasanya turun ya. Tapi yang kadang-kadang juga tidak ada yang turun di pelabuhan Celukan Bawang. Ya. Demikian. Iya.
Sampai saat ini bagaimana pola pengamanan Bapak dengan adanya WWF ini? Apakah lebih ketat atau seperti apa? Karena lumayan sih tadi disampaikan beberapa Di sana kasus yang sudah terjadi ya Pak ya. Ya. Sehubungan dengan pengamanan WWF, kami di Polsek Celukan Bawang ikut terlibat, ya. Yang melaksanakan pengamanan dalam rangka WWF ini sekitar 16 orang, ya, melakukan pengamanan di Pelabuhan Celukan Bawang, langsung dikoordinir oleh Bapak Kapolres, kemudian dikendalikan oleh Bapak Kabak Op Polres Buleleng. Ya. Selain itu 16 orang tersebut kami di backup oleh 19 orang personil Polsek Celukan Bawang dan personil khusus dari Polri. Ya. Dalam rangka pengamanan WWF ini di Pelabuhan Celukan Bawang itu ditempatkan di sana kan ada 4 Pak, Bu ya, 4 dermaga. Ya, jadi kami itu berfungsi semua Pak ya dermaganya ya. Ya, berfungsi. Jadi kami menempatkan di setiap dermaga itu personil untuk melakukan pengawasan, ya, kemudian pemeriksaan terhadap barang, orang, dan kendaraan yang masuk melalui Pelabuhan Celukan Bawang. Demikian. Itu untuk pengawasan dan pemeriksaan itu memang secara rutin atau memang karena baru ada WWF, bagaimana Pak Kanit? Sebelum ada WWF. Penyelenggaraan WWF ini, kami tidak melakukan pemeriksaan, yang melainkan hanya melakukan pengawasan. Tapi di pelabuhan di dermaga 3 khususnya untuk penumpang kami melakukan pemeriksaan, ya, barang dan kendaraan yang masuk. Oke. Ya. Ya, apa dasar ketika hal itu dilakukan, adanya pengawasan dan juga pemeriksaan di pelabuhan, Pak Kanit? Ya. Kami melakukan pemeriksaan itu jangan sampai ada barang yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya Pak Kanit? Contohnya mungkin sajam, kemudian bahan peledak, ya. Kemudian mungkin ada kalau kendaraan yang bodong gitu ya, tidak ada surat-suratnya masuk ke Bali. Gitu. Tapi sudah pernah terjadikah kasus seperti itu di Celukan Bawang? Sementara untuk sajam dan bahan peledak belum ada. Yang masalah motor ada beberapa, ya, tapi kurang. Motor mungkin tidak ada, STNK-nya beda gitu. Kemudian kita amankan di Polsek. Setelah itu pemiliknya datang membawa surat-surat seperti BPKB, STNK, kemudian kita berikan kembali untuk dibawa oleh pemiliknya. Demikian. Itu pemeriksaan bagi penumpang juga Pak, itu rutin ya Pak ya? Maaf Bu ya. Itu rutin dilakukan Bapak? Rutin setiap ada kapal perintis yang berlabuh di pelabuhan. Itu setiap hari ada kapal perintis atau sebulan sekali atau bagaimana? Terkadang dalam 1 minggu itu 1 kali, itu tidak jelas jadwalnya. Kadang-kadang 1 minggu 2 kali gitu. Dan terkadang juga ada kapal pesiar. Itu biasanya awal tahun dan akhir tahun itu biasanya mungkin ada sekitar 2 kali gitu. Kapal pesiar yang sandar di sana. Oke. Ya. Ya. Untuk patroli mungkin apakah ditingkatkan Pak Kanit masih penyelenggaraan WWF ini? Dalam hal penyelenggaraan WWF ini patroli yang dilaksanakan oleh kami termasuk seluruh personil Polsek Celukan Bawang dan yang terlibat langsung dalam operasi Puri Agung dalam pengamanan WWF ini khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang, kami melakukan patroli di sekitaran pesisir Pelabuhan Celukan Bawang, kemudian melakukan patroli di perairan laut. Ya, itu dilakukan oleh Satuan Polair. Ya. Polairut ya. Ya, mereka melakukan patroli di perairan, kami di daratan. Gitu. Ya. Selain itu kami melaksanakan pengamanan pos di beberapa dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang. Ya. Dan selain itu dalam penyelenggaraan pengamanan WWF ini kami
telah dipasang CCTV di beberapa titik untuk pengawasan. Nah, ini ada tim khusus dari Polri telah memasang CCTV di titik-titik rawan yang sehingga bisa dimonitor. Mungkin ada orang ataupun barang yang mencurigakan yang lolos dari pemeriksaan kami, itu mungkin bisa diawasi melalui CCTV dan bisa ditemukan mungkin orang yang dicurigai untuk dapat diamankan oleh Polri gitu. Ya. Seperti itu berarti Seperti pola itu, ya. pola pengamanan Ya. dibantu oleh CCTV yang Ya, disediakan CCTV. begitu ya. Apakah secara terpadu Pak Kanit pengamanannya? Dalam pengamanan ini kami berkoordinasi dengan instansi terkait di Pelabuhan Celukan Bawang. Di sana ada Angkatan Laut juga, ya. Kemudian berkoordinasi dengan KSOP juga untuk melakukan pengamanan, sehingga sampai saat ini situasi dalam rangka pengamanan WWF ini khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang dalam keadaan kondusif. Oke, yang pastinya keberhasilan dalam pengamanan tersebut memang tidak terlepas ya Pak ya dari kesiapan peran personil yang sudah ditempatkan di beberapa lokasi, baik itu dari Polres ataupun dari Polsek Celukan Bawang begitu ya Pak ya. Itu sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Bapak? Mungkin pengamanan secara matang, termasuk mungkin ada manajemen resiko dalam operasi kepolisian atau seperti apa? Jadi begini, sebelum terselenggaranya pengamanan ini, pengamanan WWF ke-10 ini khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang, kami telah melakukan penggalangan terhadap tokoh agama yang seperti saya sampaikan tadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi terkait yang ada di Pelabuhan Celukan Bawang, untuk mengajak untuk bersama-sama bekerja sama untuk melakukan pengamanan, menyukseskan kegiatan WWF ini, karena ini merupakan kegiatan internasional. Jangan sampai kita kecolongan dan Indonesia dan khususnya Bali tercoreng di mata dunia gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian masalah pengamanan selain sebelum terselenggaranya ini, kami tetap melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan-kegiatan masyarakat di seputaran Pelabuhan Celukan Bawang. Selain itu juga Kapolsek langsung memerintahkan Babin Kamtimas untuk mendata pendatang-pendatang baru yang berdomisili di wilayah kami. Sehingga kemungkinan jika ada warga atau pendatang baru yang masuk ke wilayah kami yang patut dicurigai akan menimbulkan gangguan Kamtimas, kita data dan kita laporkan ke atasan. Baik, dari hasil pendataan para pendatang yang baru itu memang para pendatangnya itu dominan dari mana Pak? Asli luar Celukan Bawang atau seperti apa? Biasanya ada juga dari asli Celukan Bawang, keluarganya mungkin ada di Celukan Bawang. Ada juga dari biasanya melalui kapal perintis itu kan dari jalurnya itu dari Madura, kemudian Lombok itu dari Pelabuhan Carik menuju ke Pelabuhan Celukan Bawang itu. Selain itu mungkin melalui darat, melalui Pelabuhan Gilimanuk ada juga. Tapi selama ini berdasarkan data tidak ada pendatang yang terindikasi terkait hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bali, khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang. Iya. Sampai saat ini Bapak, adakah dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan terselenggaranya WWF ini? Mungkin selama ini dari Polsek Sambang begitu ya, door to door mendatangi rumah-rumah warga di seputaran Pelabuhan Celukan Bawang, mungkin ada yang
bertanya WWF itu seperti apa keterlibatan masyarakat dengan kepolisian seperti itu, Pak? Berdasarkan pemantauan kami, saya rasa dampak dari WWF ini ke masyarakat khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang tidak terlalu nampak. Oh, tidak terlalu berdampak ya, ya, Pak ya. karena kegiatan ini dipusatkan di Nusa Dua Bali, di Badung. Ya. Kami di Pelabuhan Celukan Bawang dan sekitarnya itu hanya sebagai pendukung ya untuk pengamanan. Demikian. Oke, hanya sebagai pendukung saja, Ya. Bapak. Baik. Itu patroli secara rutin tiap malam sering dilakukan, Bapak? Kalau patroli kami lakukan tuh pagi, siang dan malam. Oh, seperti minum obat, Pak, ya, Iya, sehari seperti 3 minum kali obat. ya. Oke. Ya, untuk kenyamanan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di pelabuhan khususnya Celukan Bawang. Oke, ya. Oke. Apakah dengan terselenggaranya WWF ini ditingkatkan lagi patrolinya? Terus sambang ke beberapa rumah-rumah warga itu ditingkatkan kembali. Yang namanya Jumat Curhat. Itu biasanya sekali pertemuannya, Pak, ya, bisa jadi 2 atau 3 kali atau seperti apa, Pak? Untuk hal itu Jumat Curhat biasanya Minggu Kasih itu ya. memang rutin dilaksanakan. Kalau masalah itu. Kalau kita berbicara tentang pengamanan WWF ini, kita fokus pengamanan di daerah Pelabuhan Celukan Bawang dan melakukan patroli perairan, pesisir. Kemudian masalah sambang ke warga-warga itu sudah diperintahkan oleh Kapolsek Celukan Bawang langsung kepada babin-babin di setiap desa untuk melaksanakan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mendukung semua event-event internasional termasuk ini WWF ini. Oke, Gitu. berarti sebelumnya sudah ada pemberitahuan, Ya. Pak, ya. Oke. Kemungkinan banyak memang tidak mengetahui ini apa sebenarnya WWF ini, tapi masyarakat sudah mulai modern, Ya. sudah mengetahui melalui media sosial. Ya, Oke. demikian. Jadi lebih sharing, Pak, ya, lebih Ya. banyak sharing kepada kepolisian ya, Pak. Iya. Ya. Ketika Jumat Curhat diadakan ataupun Minggu Kasih. Ya, Jumat Curhat kemarin langsung Bapak Kapolres yang turun, langsung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di desa Tukat Semago itu. Ya, kalau itu memang rutin. Terkadang jika bukan Kapolres yang turun, ya Kapolsek yang turun, langsung dalam rangka Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Oke. Gitu. Apa yang kira-kira didapatkan dari hasil pertemuan itu, Pak? Lebih banyak masyarakat itu sharing tentang apa? Yang viral sekarang ini masalah penebangan kayu ya. Penebangan kayu. Ya, yang masih ditangani kasusnya di penebangan kayu ilegal logging tentang kayu snorkeling namanya. Nah, sekarang masih ditangani oleh Satreskrim Polres Buleleng. Oke, selain itu ada lagi, Pak? Selain itu yang paling penting itu adalah perang terhadap narkoba ini. Oke, ya, itu yang paling penting yang dibahas di dalam Jumat Curhat itu. Ya, kami kepolisian ingin warga masyarakat itu berperan juga dalam perang terhadap narkoba, sehingga remaja atau penerus kita khususnya di Bali ini tidak terancam, dan semua warga masyarakat harus peduli terhadap ini, sehingga remaja kita atau penerus kita itu semua bersih dari narkoba dan mampu membawa kemajuan untuk Bali khususnya. Demikian saya rasa. Baik ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan pendengar dari pihak Polsek Celukan Bawang terkait dengan pengamanan yang memang tidak terlepas dari kesiapan yang dilakukan oleh kepolisian, itu mulai dari perencanaan gitu ya, Pak Kanit ya, menyiapkan tahapan-tahapan pengamanan secara matang, dan juga manajemen resiko dalam operasi kepolisian itu bagaimana cara mengantisipasinya. Tentu saja terkait dengan WWF yang
diselenggarakan di Bali. Kami juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-3999-790. Anda bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Sembari menantikan atensi pendengar, Pak Kanit, mohon izin kita jeda sejenak. Ya. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai pengguna fasilitas jalan raya tentu tidak asing dengan marka jalan. Pola garis ini berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. Biasanya, marka jalan berupa garis membujur dijumpai dengan dua macam warna, yakni putih dan kuning. Lantas, apa bedanya kedua warna marka tersebut? Warna marka jalan berwarna kuning adalah tanda untuk jalan nasional, sedangkan untuk marka berwarna putih untuk jalan selain jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol. Itu sebabnya marka jalan tol dicat berwarna kuning. Kewenangan jalan nasional berada di bawah Kementerian PUPR. Artinya, selama pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan yang memiliki warna kuning berada di bawah pemerintah pusat melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Warna kuning dan putih pada marka jalan hanya menunjukkan status jalan nasional atau bukan. Untuk aturannya tetap sama. Pelanggar marka tetap mendapatkan hukuman sesuai pasal yang berlaku. Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Marka jalan berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan. Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning.
Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross. Pendengar dialog interaktif Hai Balikan Kan masih menemani ruang dengar Anda dan bersama narasumber Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang Bapak Ibda IGD Partame. Kita sharing seputar topik kondusivitas wilayah Celukan Bawang selama World Water Forum 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanit bahwasannya beberapa kegiatan sudah dilakukan terkait dengan adanya WWF di tahun 2024 ini, diantaranya Jumat Curhat begitu ya, Minggu Kasih dan juga beberapa patroli pengawasan serta pemeriksaan yang merupakan ini salah satu upaya Polsek Celukan Bawang pendengar untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Jadi dengan adanya beberapa pola-pola pengawasan dan pengamanan seperti itu diharapkan masyarakat juga lebih mengenal begitu ya Pak Kanit ya, dan memahami tugas-tugas kepolisian serta dapat bekerja sama dalam menjaga Kamtibmas. Sudah ada yang berkomentar Pak Kanit melalui channel YouTube RRI Singaraja Official dari Miss Murdane. Ini jaga keamanan di wilayah pesisir pantai utara Bali. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek Celukan Bawang dan seluruh jajarannya. Ada juga Pak Dalmon, mantap Pak Polisi, Pak Roni, bravo Kepolisian Buleleng, dan Bapak Dominat Power, tetap semangat Kepolisian Buleleng. Sudah ada 4 yang berkomentar melalui channel YouTube RRI Singaraja Official, monggo untuk diapresiasi Pak Kanit. Ya, terima kasih atas komentarnya. Keberhasilan kami tidak terlepas dari bantuan dari masyarakat juga. Kami setiap melaksanakan tugas selalu melibatkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama dan instansi terkait. Keberhasilan kami memang perlu kerjasama semua warga masyarakat, semua elemen masyarakat. Saya mohon dukungan, khususnya Pelabuhan Celukan Bawang. Kami akan siap menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang dan sekitarnya. Demikian. Oke, ya pastinya memang diharapkan juga seluruh lapisan masyarakat begitu ya Pak Kanit ya. Itu terus bahu-membahu dengan aparat kepolisian begitu dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Ya, benar. Mungkin dalam menjalankan tugas-tugas dari aparat kepolisian kira-kira apa sih yang menjadi kendala? Mungkin ada saja kendala ya Pak Kanit. Karena dari Pak Kanit sampaikan tadi mewilayahi 4 desa ya. Iya. Di Desa Tinge-Tinge, Tukat Sumage, Celukan Bawang dan Pengulon. Iya. Oke. Dari keempat desa ini mana yang
bisa bukan prosentase kan ya, disimpulkan yang rawan terjadi tindakan kriminalitas? Masalah kendala sudah biasa kami bagi kami, itu kendala itu yang sebenarnya warga masyarakat khususnya zaman sekarang itu sudah semua mengerti masalah hukum, apalagi sekarang media sosial kan sangat lengkap untuk kita jangkau, kita sharing di sana masalah hukum. Saya rasa masyarakat sudah mengetahui, dan saya khususnya di Pelabuhan Celukan Bawang, situasi di sana cukup kondusif, masyarakat semua menerima kami, ya. Masyarakat selalu bekerja sama dengan kami, khususnya mengungkap kasus narkoba, memberikan informasi kepada kami, dan tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa juga selalu memberikan bantuan kepada kami ya, untuk kepentingan keamanan dan keterlibatan masyarakat, khususnya di wilayah kami Pelabuhan Celukan Bawang. Iya, berarti Polsek semua Pelabuhan masyarakat Celukan itu Bawang, welcome ya Pak ya? Ya. Gitu Mbak. Oke. Dan ini juga termasuk langkah kepolisian yang selalu rajin gitu ya Pak ya, sambang ke rumah-rumah warga mungkin. Ya. Selain itu juga Berkomunikasi langsung. Bapak Kapolsek kita juga biasanya langsung terjun ke masyarakat, ya, didampingi oleh Babin Kaptimas di masing-masing desa untuk sekedar menyapa masyarakat dan mengetahui apa keluhan masyarakat di bawah. Itu tentang situasi dan keamanan di wilayah kami, Polsek Pelabuhan Celukan Bawang. Oke. Ya. Dan dari 4 desa itu yang mana yang rawan tindakan kriminalitas Pak? Rata-rata hampir sama ya. Hampir sama, hampir Ya, semua rawan gitu. kecuali ya? Pengulon ya. Pengulon gitu. kurang. Desa kurang Pengulon ya. itu kurang. Apa kira-kira penyebabnya kok kurang di sana tindakan kriminalitasnya? Mungkin Apa di sana masih ada aktif pos kamling atau apa begitu Pak? Kalau di sana karakter masyarakat yang berbeda-beda. Oh gitu. Ya, misalnya di Tukat Semage yang saya pantau masih banyak itu remaja, warga yang masih yang senang minum-minuman keras itu. Nah, kalau kita lihat dari sana pasti rawan terjadi perkelahian atau penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras. Itu asli warga di sana Pak yang melakukan atau mungkin ada orang luar lagi yang ikut gabung seperti itu? Itu hampir setiap hari ya Pak ya, yang namanya kumpul dengan menenggak miras itu? Kalau itu enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Ya. Dari hasil pantauan patroli ya Pak ya, sehari seperti minum obat ya, 3 kali ya. Mungkin kadang-kadang kan setiap ada acara mungkin di rumah warga pasti minuman keras itu pasti ada. Itu karena salah paham aja ya Pak ya. Tapi masalah penganiayaan atau perkelahian itu awalnya pasti karena salah paham dan karena tidak sadar karena pengaruh alkohol. Itu penyebabnya. Saya rasa itu Pak. Berarti masih minim di Pengulon ya Pak ya? Ya, kalau Pengulon minim. Minim ya. Yang rawan malah Tukat Semage. Ya, selama ini belum ada laporan masyarakat masuk ke kami. Oh gitu. Masalah penganiayaan. Masalah kasus apapun begitu ya? Ya, kasus belum ada. Oke, baik. Sepertinya sudah berdering Pak Kanit, mohon izin kita sapa pendengar ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ayu Sendari cantik. Inggih, Om Swastiastu sareng Pak Putu Mahardipen niki. Tidak salah benar. Punapi gatre niki Pak Putu. Astungkare mau melalui keselukan bawang malu. Astungkare, yang penting kenak niki izin dulu sama penguasa Celukan Bawangnya niki, penguasa wilayah. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Astungkare baik. Ya, baik Pak. Kerja sehat selalu. Ikut nimbrung nggih. Pak. Baru dengar. Suasana harus kita
di sini itu kan Bawang Pak Sejo aman tertib ya. Ya. Nah, ini ya memang ya Sukan Bawang sudah mulai satu ya perkembangannya bagus sekali ya. Dengan dibukanya satu pelabuhan Sukan Bawang ini ya. Dulu kan pelabuhannya ke di Pelabuhan Buleleng dulu ya. Iya. Ya Buleleng dulu ya. Nah sekarang sudah di sini. Ini fenomena ini ya jelas akan menjadi satu ya perhatian yang sangat mendalam dari kepolisian di sini. Ya begitu gerbang keluar masuk ya di Sukan Bawang ini. Iya. Nah itu pertama. Jadi apakah ada penyelundup yang ada di Sabele ini, duduk kayu dan sebagainya, itu ada untuk sampi sebagainya di sini kan adalah ke pelabuhan resmi sudah ke bawah. Di luar itu adakah yang penyelundup itu bapak tangkap itu ya, kriminal seperti itu dulu terkenal di sini. Iya. Nah, ya terkenal penyelundup sapi dia setelah apalagi kayu loh dengan. Nah, Iya. Ya ini kalau tidak salah. Nah. Kedua, mohon maaf nih agak jelek sekali ya mohon maaf. Ya prostitusi di sini ya itu non itu di kawasan salah satu desa ini memang di Bawang dengan jalur pengulon ya ini pemerintah daerah ini dilarang. Ada apakah sekarang sudah bersih deh gitu dengan adanya di bawah ini kan jelas kan menjadi suatu penyakit masyarakat ya. Kita harap mudah-mudahan ya supaya berjalan dengan baik gitu Pak, sudah pimpinan Bapak. Ya mudah-mudahan itu menjadi suatu tugas Bapak di sini supaya betul-betul masyarakat sehat, tertib, aman, damai. Ya kita harapkan semua perekonomian kita yang baik. Di sini arus ekonomi Pelabuhan Sukan Bawang ini sangat bagus barang-barang nih. Di samping benua ini, di kapal pesiar lagi. Oh iya, sudah sepi sekarang ramai apalagi di Ayu Sundari kan rumahnya di sini kok Sukan Bawang tuh. Gitu di Ayu lah ya mudah-mudahan ya semoga berjalan sukses Pak. Dan lagi selamat. Om Santi Om Rahayu. Om Santi Om. Salam Rahayu untuk Pak Putu Mahardipe sekeluarga. Yes, tungkara kena ya. Yang pastinya selamat beraktivitas dan beristirahat di akhir pekan ini. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Putu Mahardipe. Di satu sisi beliau mendukung ya Pak Kanit ya. Pak Mahardipe tadi ya. Pak Mahardipe. Tugas-tugas dari kepolisian dan mempertanyakan apakah masih ada para penyelundup kayu contohnya dan juga sapi begitu ya. Dan apakah sudah tertib prostitusi yang ada di beberapa desa. Okay. Baik, sebelum dijawab mungkin kita sapa kembali. Atensi pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Sudarsana. Apa kabar Bapak? Baik, bagaimana Rahayu? Astungkare baik juga. Mohon maaf volume radio Bapak supaya tidak feedback Pak nggih. Komunikasinya tidak terganggu ya. Inggih. Silakan Bapak dilanjutkan. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kanit Polsek Sukan Bawang ya. Inggih. Selamat pagi Om Swastiastu Pak. Terima kasih Bapak atas informasi dan perbincangannya terkait dengan keamanan wilayah Bapak dan juga terkait dengan keamanan WWF yang telah berlangsung mungkin sampai hari ini hari terakhir tanggal 25 Mei 2024 di mana tadi sudah disampaikan upaya-upaya langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa sekali sehingga wilayah Bapak sangat-sangat kondusif dan juga WWF telah berjalan dengan lancar sehingga mudah-mudahan dapat menghasilkan suatu pertemuan yang dapat membantu memelihara sumber-sumber air di wilayah ini dan juga di Bali dan seluruh Nusantara. Itu sangat luar biasa dan di mana tadi
masih banyak ada permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Polsek Lukan Bawang, atau lain adanya penganiayaan terkait dengan minuman-minuman keras. Ini yang jadi PR Bapak, itu terus dilakukan, bagaimana memberikan edukasi pada masyarakat, himbauan agar masyarakat lebih memahami agar dampak daripada minuman keras itu. Dan juga terkait narkoba tadi, di mana di Bali ini sudah ada ditemukan adanya pabrik narkoba. Ini sangat membahayakan sekali generasi penerus kita. Ini perlu langkah-langkah antisipasi agar tidak adanya peredaran di Buleleng di Bali ini, sehingga akan bawa dampak negatif pada masyarakat kita. Dan juga terkait dengan WWF tadi, di mana diperlukan adanya pemeliharaan sumber air, terutama di wilayah Bapak. Bagaimana terkait dengan pemeliharaan air yang ada di wilayah Bapak? Apakah, pertanyaan kami, apakah ada gangguan-gangguan terkait dengan penebangan hutan? Ini yang perlu diantisipasi, bagaimana caranya agar tidak terjadi atau terulang kembali pengerusakan hutan di Buleleng ini. Ini yang perlu dijaga. Itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kerjasama masyarakat dan koordinasi dengan Bapak agar dapat mengantisipasi bagaimana keamanan agar terjaga di wilayah Bapak. Sekian, terima kasih. Kalau lebihnya, Om Santi. Baik, Om Santi. Om, terima kasih Pak Sudarsana atas atensinya. Berhubung waktu yang terbatas, kami tidak buka line telepon kembali ya pendengar ya, karena kita beri kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan apresiasi yang positif juga sudah disampaikan oleh Pak Sudarsana ya, Pak Kanit ya, bahwasannya upaya-upaya ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polsek Celukan Bawang dengan WWF ini berjalan lancar dan semoga menghasilkan suatu pertemuan yang dapat membantu memelihara sumber air di Buleleng pada khususnya. Pak Sudarsana mempertanyakan apakah masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa desa, dan baik itu kasus penganiayaan, narkoba serta pencurian ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanit. Dan di Bali juga sudah ditemukan pabrik narkoba. Ini perlu langkah-langkah yang bisa dikatakan ataupun pengawasan ketat Pak ya, mungkin edukasi secara rutin dan sosialisasi tentang narkoba untuk mencegah hal itu. Dan terkait dengan WWF, Pak Sudarsana mempertanyakan bagaimana dengan pemeliharaan air di wilayah Pak Kanit, apakah ada gangguan-gangguan seperti contoh masih ditemukan penebangan pohon begitu Pak ya, ataupun pengerusakan illegal logging, pengerusakan hutan, pengerusakan alam. Ya, silakan Bapak untuk ditanggapi apa yang menjadi apresiasi ataupun atensinya Pak Putu Mahardipe dan juga Pak Sudarsana. Silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk Bapak Mardipa dan Pak Sudarsana ya. Ya, saya saya sangat senang atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami, khususnya pihak kepolisian, masalah situasi wilayah kami di Polsek Celukan Bawang. Pertama, Bapak Mardipa bertanya tentang penyelundupan kayu dan prostitusi ya. Jadi saat ini pelabuhan Celukan Bawang itu sudah mulai tertib Pak. Masalah penyelundupan kayu yang dari Kalimantan atau daerah lain yang masuk ke pelabuhan Celukan Bawang itu tidak ada. Ya, tidak ada, sudah tidak ada lagi. Beda dengan zaman dulu, mungkin Pak Mardipa mengetahui situasi di pelabuhan Celukan Bawang ya. Sekarang sudah teratur, memang ada perusahaan yang salah satu perusahaan di sana, perusahaan Wahyu Karya, memang telah memiliki pelabuhan sendiri, dan sudah lengkap izinnya, gitu. Itu masalah penyelundupan kayu. Kan penyelundupan hewan binatang tidak ada, yang ada itu yang keluar ada, gitu. Tapi semua sudah melalui mekanisme yang prosedur yang
yang ada. Itu masalah penyelundupan. Kemudian masalah prostitusi, saya rasa di wilayah kami sudah kami tertibkan semua, ya. Pendatang-pendatang kebanyakan kan dulu tuh yang dari pendatang tuh masuk di wilayah Celukan Bawang itu ada dulu, tapi sekarang sudah ditertibkan semua. Masalah prostitusi, ya. Jika ada informasi, jika ada informasi tentang itu, tolong informasikan kepada kami sehingga kami akan tindak lanjuti. Ya, terima kasih Pak Mardi, Pak. Kemudian Pak Sudarsana ya, ya. Masalah penganiayaan. Memang masalah penganiayaan ini dipicu oleh miras kebanyakan. Kemudian terjadi salah paham dan ini menjadi PR saya memang miras ini. Terkadang ini seperti sudah membudaya ya di kalangan masyarakat. Kalau tidak kumpul, kalau tidak minum itu rasanya kurang gitu. Ya, apalagi ada acara itu. Tapi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hobi atau hobi minum ya, menghibur diri mungkin. Kalau menurut mereka saya tanyakan itu menghibur diri aja sebenarnya. Tapi saya berharap kalau seandainya minum itu harus dijangkau, dikadar ya, supaya tidak lupa atau tidak sadar sehingga terjadi gesekan dan terjadilah penganiayaan atau perkelahian biasanya. Saya kan berusaha menertibkan masalah miras di wilayah saya. Kemudian masalah narkoba, ini memang sudah gencar-gencar Pak Kapolres langsung yang turun, langsung menyampaikan kepada kami untuk tetap memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dan mengajak aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama sama-sama memberantas narkoba ini. Karena pasti di salah satu warga mungkin yang pemirsa yang mendengar sekarang ini keluarganya pernah mungkin kecanduan narkoba. Itu dampaknya luar biasa, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghabiskan warisan dan lain sebagainya. Kayaknya ini perlu diperangi narkoba ini, memang musuh saya. Termasuk saya pribadi, saya ingin narkoba ini memang lenyap di Buleleng ini. Ya, saya rasa ini memang perlu kita perangi masalah narkoba. Kemudian masalah air ya. Memang air berhubungan dengan hutan memang ya. Kalau illegal logging dibiarkan, penebangan hutan dibiarkan, akan berdampak kepada air ya, akan berdampak kepada air. Sampai saat ini kalau masalah air di Pelabuhan Celukan Bawang itu termasuk Pelabuhan Celukan dan sekitarnya itu, wilayah itu termasuk banyak airnya ya, tidak ada yang kekeringan di sana ya. Berarti pengelolaan air di sana masih bagus sampai saat ini. Baik. Ya. Ada apresiasi juga dari kakek gaul Pak Kanit. Tempat pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan tikus juga diawasi. Ini selalu ya, diawasi ya. Dan rutin juga dilakukan patroli. Iya. Okay. Kalau selain itu, selain dipusatkan ini WWF, pengamanan WWF ini selain dipusatkan di Nusa Dua dan sekitarnya, kemudian khususnya di kawasan pelabuhan Celukan Bawang. Selain itu, Polres Buleleng memerintahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan kegiatan imbangan. Apa kegiatan itu, Pak? Yang sama. Oh, gitu. Ya, kegiatan sama seperti patroli juga, pengawasan di pesisir pantai, termasuk itu pelabuhan tikus itu. Ya, jangan sampai kita jaga di Pelabuhan Celukan Bawang, mereka masuk di pelabuhan yang lain gitu. Ya, demikian. Baik, nampaknya sudah semua diapresiasi pendengar ya, apa yang menjadi penyampaian ataupun atensi pendengar, baik itu melalui WhatsApp 24644 ataupun melalui channel YouTube RRI. Yang terakhir mungkin semacam himbauan Pak Kanit. Himbauan.
terkait dengan obrolan kita pagi ini. WWF ya, Iya, siap. Oke, silakan Pak Kanit disampaikan. Oke. Terima kasih Mbak sudah mengundang saya. Dan terakhir saya memberikan himbauan kepada seluruh pemirsa setia RRI agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hindari narkoba, dan hindari miras. Kita bangga khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan WWF ini, kita bangga ini kegiatan diadakan di Pulau Bali kita tercinta. Saya harap semua elemen masyarakat mendukung karena ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat Bali, khususnya pariwisata. Saya berharap semua mendukung kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya yang skala internasional. Saya harap warga masyarakat mendukung dan tetap bekerja sama dengan kami pihak kepolisian untuk sama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kita harus tetap perang terhadap narkoba. Demikian, Mbak. Oke, baik. Himbauan menjadi penutup jumpa kita ya dalam topik dialog interaktif Hai Balik Ken akhir pekan ini, pendengar. Kondusivitas wilayah Celukan Bawang selama World Water Forum 2024. Terima kasih kepada Bapak Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang, Bapak Ibda IGD Partama, atas waktu dan juga kesempatannya hadir ke Studio Pro 1 RRI Singaraja yang sudah sharing-sharing seputar topiknya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, pendengar, bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya yang menjadi ajang internasional yakni World Water Forum ke-10 di tahun 2024, dan ini merupakan harapan kita bersama selaku masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing agar konferensi tersebut berjalan dengan aman dan juga sukses. Baik Pak Kanit, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Salam, sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Baik, salam mendengar sehat. dengan berakhirnya dialog interaktif Hai Balik Ken untuk edisi akhir pekan ini Sabtu 25 Mei 2024. Berakhir pula tugas saya Ayu Sendari menemani ruang dengar Anda ya. Yang pastinya terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.